jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islami Tinda masih membahas tentang tema yang luar biasa. Wanita kesayangan Allah. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan semua yang menyaksikan ini adalah wanita-wanita kesayangan Allah nih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jangan menyepelekan amin kalau yang menyepelekan kalau yang mengaminkan seluruh Indonesia. Kan kejadian. Amin. Itu. Iya. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih. Bunganya mana? Udah dikasih? Udah aman. Cie. Iya, ngiri aja. Berikut ini nih katanya ada bentuk kasih sayang yang Allah berikan kepada wanita. Itu melalui lisan seorang wanita. Nah ini yang bikin kita penasaran. Kira-kira apa bentuk kasih sayang Allah yang diberikan kepada perempuan ini. Yang diberikan melalui lisannya. Mohon izin penjelasan kembali dari Ustadz Syam. Silakan Ustadz Syam. Baik, tabi guru-guruku Ustadz Maulana, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Dalam ayat ini tersirat bahwasanya kita harus menjaga perilaku terhadap kedua orang tua kita, wabil khusus juga kepada ibunda kita. Kenapa? Kita jangan sampai berkata di hadapan mereka, jangan membantah mereka, jangan berkata kasar di hadapan mereka, jangan ngomelin mereka, wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah hanya perkataan yang mulia. Kenapa? Di sini tersirat jangan sampai orang tua kita atau ibunda kita membalas dengan ucapan-ucapan yang tidak baik. Misal ibunda kita mengucapkan sesuatu yang menyakiti perasaannya, dibalas dengan dia, maka bahaya sekali. Ucapan daripada seorang wanita adalah doa yang mustajab. Ya, daripada lidah seorang wanita terdengar di langitnya Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi doa yang sangat mustajab bagi seorang wanita. Nabi SAW pernah ditanyakan tentang hal ini, maka Nabi SAW memberikan penjelasan bahwa doa wanita itu lebih mustajab daripada doa seorang laki-laki. Kenapa? Apabila seorang wanita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan air matanya bisa menghapuskan dosa-dosanya, bahkan air matanya bisa menjadi pemadam api neraka baginya, maka subhanallah doa daripada seorang wanita itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita teman-teman sekalian jangan pernah sampai orang tua ini mengucapkan perkataan yang buruk, kalimat-kalimat yang buruk, sampai nyumpahin atau sampai membalas perkataan kita. Karena tidak mungkin orang tua kita nyumpahin kita kalau kita tidak berbuat keburukan. Makanya sangat dijaga dalam ayat ini dikatakan wa qul lahuma qawlan karima, ucapkanlah hanya perkataan yang mulia kepada kedua orang tuamu, karena jangan sampai dari perkataan seorang ibu itu terbuka pintu langit, terbuka arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala, lalu mustajablah doa keburukan dari seorang ibu. Maka seorang ibu pun menjadi pelajaran yang sangat penting hari ini, jangan sampai mengucapkan perkataan yang tidak baik bagi anak-anaknya. Banyak orang tua yang menyesal, ya Allah ternyata kejadian beneran, padahal waktu itu saya cuma terpancing emosi sampai mengucapkan hal ini, sehingga anaknya mendapatkan kecelakaan, anaknya mendapatkan ketidaksuksesan. Kenapa? Karena ternyata pernah disumpahin oleh ibunya. Beliau tidak tahu bahwa lidahnya itu sangat tajam, beliau tidak tahu bahwa ucapannya itu bisa diaminkan oleh para malaikat. Bukankah sahabat Ummu Salamah pernah berdoa? Ketika berdoa, Nabi katakan, berdoa yang baik-baik saja. Kenapa? Karena para malaikat yang lewat di sisimu itu mengaminkan. Engkau ucapkan yang buruk yang mereka aminkan, engkau ucapkan yang baik pun mereka aminkan. Inilah doa atau daripada mulut dan lidah seorang wanita diijabahnya doa-doanya. Kenapa? Karena ternyata dalam penelitian pun pernah guru kita, Dr. Aisyah Dahlan juga menjelaskan bahwa lebih banyak kata-kata yang dikeluarkan oleh seorang wanita dari otaknya yang diteliti oleh ahli neuroscience, bahwasanya wanita itu lebih banyak mengucapkan kata-kata. Itulah wanita yang pertama menjadi madrasatul ula, wanita juga yang mustajab doanya yang lebih dihormati dibandingkan laki-laki. Ya ummuka summa abuka, ya ibumu kata baginda Nabi SAW, disebabkan karena perjuangannya dan juga disebabkan karena doanya yang mustajab dibandingkan laki-laki. Dan semua wanita itu mustajab doanya. Jadi jangan anggap itu mah kalau wanita soleha, tapi semua wanita itu mustajab doanya selama dia tidak kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia minta sama Allah bisa jadi dikabulkan doanya. Apalagi wanita-wanita yang sekarang lagi teraniaya.
atau Wah, lagi itu double disakiti. lagi, Wah itu Masya Allah ya. double. Double Ustaz Syam itu ya. Ayo yang misalnya lagi sakit hati, jangan nyumpahin jelek-jelek, berdoa aja yang baik-baik untuk ibu dan juga anak-anak. Ini Masya Allah. Terima kasih banyak jazakallah khairan katsiran Ustaz Syam. Nah sekarang kita lanjut lagi ya buat jamaah Islam itu Indah yang ada di rumah. Mungkin sering dengar yang kata-kata wanita bisa masuk surga dari pintu manapun. Wow Masya Allah. Saking sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada perempuan, perempuan ini dikasih kesempatan untuk bisa masuk pintu surga dari pintu surga mana yang dia pilih. Nah tapi ada syaratnya yang dia mau, bener kan? Hebat banget ya. Iya dong, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Penjelasannya Bib, jangan saya jelasin ya. Mohon Mas Fadli, Ustaz Iya, Maulana, makasih banyak. Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. An Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdurrahman bin Auf dan juga bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza salatim ra'ata khamsaha." Apabila seorang wanita dia bisa menjaga salat 5 waktunya, dia rajin salatnya, waktunya subuh dia bangun subuh, suaminya belum bangun subuh dibangunin subuhnya, suaminya belum bangun juga dipaksain untuk bangun, ayo sayang bangun, ya kan? Ini wanita salehah, ya kan? Yang dimana dia mengajak suaminya untuk bangun salat, dia salatnya nggak tinggal, suaminya bangun alhamdulillah dan suaminya menjadi imamnya, dia salat. Zuhur dia tidak tinggal, suaminya bekerja dimanapun, di mana misalkan di luar atau di mana, suami istrinya tetap dia sholat 5 waktu, dia menjaganya dan dia mengajarkan kepada anak-anaknya di rumahnya, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, suami sampai di rumah dia sholat isya berjamaah dengan suaminya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak tinggalkan sholatnya. Walaupun dia pernah meninggalkan sholat mungkin zaman dulunya, dia qadha sholat tersebut, dia ganti sholat tersebut, dia sholat zuhur lagi, sholat asar lagi. Kenapa? Dia mengganti sholatnya yang dimana dulu pernah dia tinggalkan. Dan dia alhamdulillah sudah mengqadha sholat zaman dulunya. Ini adalah wanita yang dimana dia menjaga sholatnya. Dia jaga sholat 5 waktunya yang pertama. Yang kedua, wasamat syahraha. Dia puasa di bulan Ramadan. Dia tidak tinggalkan daripada puasanya di bulan Ramadan. Ketika dia haid atau dia nifas dan lain sebagainya, dia berhalangan, dia qadha, dia ganti. Dan masa lalunya dia pernah tinggalkan, dia qadha juga, dia ganti. Ini adalah wanita yang dimana dia menjaga. Apanya yang dia jaga? Dia jaga untuk daripada dirinya tidak meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Dijaga pandangannya juga, dijaga daripada ucapannya juga, agar puasa Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ghibah, tidak fitnah dan lain sebagainya. Bahwasanya dia berharap, ya Allah, besok juga di bulan Ramadan insya Allah kita semua puasa di bulan Ramadan dalam keadaan menang, dalam keadaan baik, menjaga pandangan kita dan juga menjaga daripada setiap perbuatan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wa hafizat farjaha, dan perempuan ini menjaga daripada kemaluannya, tidak berzina, tidak nyeleweng, enggak selingkuh, enggak melakukan perbuatan yang tidak benar, enggak ganjen godain orang, ya kan? Enggak melakukan perbuatan yakni dia maksiat terhadap ketika suaminya berada di rumahnya ataupun dia bekerja di luar atau dia kemanapun. Ini adalah wanita yang menjaga daripada kemaluannya. Dan juga wa ta'at zaujaha, dia taat kepada suaminya, dia patuh kepada suaminya. Suaminya sampai di rumah dia sayangin. Yang tadi Ustaz Sam juga sampaikan, Ustaz Maulana sampaikan, menjadi rumah baginya, ketenangan di dalamnya. Dia jaga rumah tangganya dengan baik, menjaga kalimatnya terhadap suaminya, menghormati suaminya dengan sepenuhnya. Karena apa? Dia taat sama suaminya. Ini adalah wanita, di mana wanita tersebut yang dikatakan dalam hadisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Gilalaha adkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti." Dia dikatakan perempuan yang mulia ini, yang luar biasa, yang dimana dia menjaga salatnya 5 waktu dia tidak tinggal, dan dimana dia puasa di bulan Ramadan dia tidak tinggal, dia menjaga kemaluannya, dia taat kepada suaminya. Apa yang dikatakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia masuk surga. Pilih pintu mana aja bebas buat dia, yang dia inginin, yang dia mauin, bebas masuk. Insya Allah ini perempuan yang salehah, yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengikuti aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga penonton di rumah mendapatkan istri yang seperti itu. Amin, ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebenarnya kalau cuma kedengarannya itu kayak nggak terlalu berat ya kan, menjalankan perintahnya Allah dengan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, terus taat kepada suami. Betul.
Itu doang kayaknya soalnya. Tapi Betul. kenapa Empat. banyak perempuan ya? Menjaga kemuliaan. Masya Allah, ya Mas ya itu dia nanti tuh kita bahas lebih lanjut lagi deh. Nah sekarang kita coba ngomong masalah tentang yang terakhir ya. Apa itu? Bentuk kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada wanita yang terakhir ini katanya berhubungan dengan ya kewajiban seorang laki-laki dalam menghormati, menghargai dan juga memuliakan seorang wanita. Nah ini kita minta penjelasannya nih. Emangnya apa nih Ustadz Maulana, mohon izin penjelasannya, silakan. Izin Nabi, izin Waduh, Sasam. Ustaz. Satu hal buat kita jadi pembelajaran kepada siapapun. Nih kepada siapapun teman-teman yang mau menikah. Ingat, ada bentuk kasih sayang Allah kepada wanita yang menjadi wajib bagi laki-laki. Yakni mahar. 1, 2, 3. Mahar. Dan mahar itu hak petonya, hak patennya, haknya adalah wanita. Bukan ibunya. Bukan siapa-siapa, bukan orang lain. Dan dia haknya adalah sosok wanita. Maka bentuk kesungguhan, bentuk kemuliaan, bentuk bagaimana dia sosok laki-laki itu memuliakan wanita. Maka laki-laki yang mulia adalah yang mau memuliakan wanita. Dan laki-laki yang baik yang tinggi maharnya. Oh. Makanya kenapa belum menikah? Karena lagi ngumpulin mahar. Karena mau tinggi kan? Ya Allah. Ini kan tausiah buat umum bukan buat saya. Oh iya. Apalagi? Dan ini bentuk kesungguhan. Sekali lagi, bentuk kesungguhan. Bagaimana sosok laki-laki, kalau kau memang memuliakan wanita itu, ayo perlihatkan kesungguhanmu. Sebenarnya wanita itu orang tuanya ada, punya uang, mampu. Tapi mau melihat kesungguhanmu. Mau tidak? Sanggup enggak? Serius enggak? Itu mana maharnya? Mohon maaf ya, mohon maaf. Maka ketika laki-laki memuliakan dengan maharnya, memperlihatkan kesungguhannya dengan maharnya, maka ingat kemuliaanmu, ingat ya. Kemuliaanmu wahai laki-laki. Bahkan menjadi kemuliaannya bagi wanita dengan adanya mahar. Itulah. Allah memuliakan. Allah menyayangi dengan adanya mahar yang ditujukan buat laki-laki untuk memberikan kepada perempuan. Itu bentuk sayangnya Allah. Sekali lagi bentuk sayangnya Allah. Makanya tanpa menggurui hanya mengingatkan memang paling bagus. Atau kalau kita bahasakan di Indonesia namanya mas kawin. Mas kawin. Iya ayolah. Kalau perlu sesuai namanya aja deh. Mas. Emas. Dulu Ustaz Sam maharnya adalah 1 setel emas. 1 setel apa 1 perangkat? Satu set. Satu set. Satu ya. set. Satu set. Kalau setel pakaian biasanya. Kalau di Makassar setel namanya. Ya kalau penjual perhiasan di Makassar 1 setel. Oh 1 Satu setel. setel. lagi. Mohon maaf ya. Satu set. Kita orang Makassar. Iya. Dan ada haknya. Jadi ingat. Haknya wanita adalah mahar itu. Mahar itu. Jadi tidak boleh orang macam-macam. Ikut-ikutlah. Apalah. Udah. Dan tidak boleh diganggu. Makanya mohon maaf. Kalau saya tuh berada jadi saksi pernikahan. Atau berada di acara pernikahan. Itu selalu mana maharnya? Mana maharnya? Ini uang bukan. Maharnya mana? Dan tempatkan di sini. Kasih. Berikan itu. Dan tidak boleh. Seandainya ada laki-laki tidak memberikan mahar. Maka berutang. Terus itu. Nauzubillah. Makanya kalau perlu disebut. Saya coba. Rani dong namanya. Oh iya. Saya terima nikahnya Nur Ayu Cesti Maharani dengan mas kawin Terserah. Saya lupa Waktu dulu. nikahnya. Saya lupa 20 gram kayaknya, cuma Ya 20 Allah. gram. Takut salah Waktu nikah belum punya duit, 20 gram emas dibayar tunai. Waktu nikah kan udah lama itu. Sebentar lagi pernikahan saya itu 22 tahun. Siapa? Yang nanya kan, biarin aja. Ya udah kalau gitu, terima kasih banyak. Saya jawab sendiri. Ya, wah buat jamaah yang ada di rumah ini, Masya Allah pembahasan hari kita ini menarik banget ya. Oke deh, kalau gitu sekarang kita lanjut lagi di buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Yang udah kirim pertanyaan, pengen dijawab sama guru-guru kita, langsung aja kita masuk ke segmen Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Pertanyaan dari @dia_prameswari27. Ya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya bagaimana caranya untuk menghindari diri dari pergaulan bebas tanpa menyakiti perasaan teman sepergaulan
Sehingga kita tidak menganggap dianggap sebagai pemutus silaturahmi atau soalim. Dan amalan apa saja yang bisa dilakukan agar bisa menjadi wanita-wanita kesayangan Allah. Islam itu indah. Mohon penjelasannya para Ustadz Syam, Ustadz Maulana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok Habib gak disebut? Ya udah deh kalau gitu minta jawab Ustadz Syam aja deh. Karena Ustadz Syam izin. Iya, tapi guru-guruku Habib Usman, Ustadz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. Dalam akhir surah Al-Furqan disebutkan bagian daripada hamba-hamba Allah, mereka yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk para wanita, walladzina la yashhaduna zur, dan mereka yang tidak menjadi saksi dalam keburukan. Nah, ini tadi saya baca pertanyaannya yang kami pahami bahwa dia ingin keluar daripada suatu pergaulan yang di dalamnya ada keburukan, ada kemaksiatan di dalamnya. Nah, dalam Al-Qur'an disebutkan la yashhaduna zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Mereka tidak mau ikut-ikutan dalam keburukan itu seperti penanya tadi, tapi kata Al-Qur'an wa idza marru bil lagwi marru kirama. Engkau ketika berpaling daripada hal yang tersebut, berpalinglah dengan cara yang elegan. Ya, marru kirama, berpaling dengan cara yang baik. Maaf ya, bukannya so alim, bukannya so suci, tapi memang lagi waktu sholat nih pengen sholat dulu ya, gitu. Jadi bukan berarti, woi sholat lu pada lu, kafir lu, tidak. Tapi kita menghindari hal-hal yang buruk ini dengan cara yang baik, dengan cara yang tidak menjatuhkan orang lain. Misal biasanya membicarakan ghibah, kita tetap hadir di sana, tapi kita datang untuk mengklarifikasi. Enggak kok, ibu itu baik kok, enggak kok, bapak itu baik kok, mungkin lagi ini aja tuh, mungkin lagi bad mood aja. Maka hadir di sana dan pergi dengan cara yang elegan. Menghindari suatu pergaulan yang buruk bukan berarti memutuskan silaturahim, ya. Menghindarinya dengan cara yang baik pula. Misal menambal keburukan dengan kebaikan. Ada misalnya arisannya tapi arisan yang buruk. Maka kita masuk ke dalam dan pergi dengan yang baik. Dengan cara yang baik apa? Nambal dulu keburukan tadi. Berusaha untuk merubahnya dulu. Berusaha untuk memberikan yang terbaik dulu. Baru kita pergi dengan cara yang terbaik. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya agar menjadi wanita yang disayang Allah Subhanahu wa taala? Ternyata ini adalah pertanyaan untuk menyimpulkan semua tausiah dari guru-guru kita dari awal segmen tadi, bahwasanya wanita itu mulia karena doanya diijabah oleh Allah. Maka jangan pernah berhenti berdoa kepada Allah, karena tidak sedikit juga wanita yang berputus asa. Makanya Allah katakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Jangan putus asa dari rahmat Allah. Banyak wanita ketika sudah disakiti hatinya dan merasa dikhianati, merasa tidak diijabah doa-doanya, mereka tidak mau berdoa lagi. Padahal menjadi dekat dengan Allah, disayang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Mereka yakni tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam Al-Qur'an juga disebutkan mereka berjalan di atas muka bumi ini dengan rendah hati. Kemudian mereka berdoa kepada Allah agar dijauhkan daripada neraka. Kemudian mereka juga yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Mereka mendirikan salat di dalam rumahnya. Karena seorang wanita kan tidak ke masjid. Maka wanita ini menjadikan rumahnya tidak seperti kuburan. Maksudnya apa? Menerangi rumahnya dengan bacaan Al-Quran. Menerangi rumahnya dengan salat-salat sunnahnya. Suaminya berangkat ke kantor, istrinya salat duha. Suaminya yakni tidur lalap, dia pun salat tahajud. Maka subhanallah, dia adalah wanita yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Mereka adalah wanita yang ketika mengeluarkan uang kalau belanja itu lam yusrifu, enggak berlebih-lebihan, wa lam yaqturu, tapi juga enggak pelit, ya, enggak pelit bagi diri, karena juga ada orang yang pelit bagi dirinya sendiri. Wa kana baina dzalika qawama. Mereka adalah wanita yang sederhana. Orang-orang yang sederhana insyaallah disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak mau lanjut lagi Mas Fadli, tapi kayaknya bergetar-getar terus dari Apaan tadi. sih? Ini saya mau nanya jawab lagi pertanyaan nih, ada lagi yang lain nih. Enggak, ini Ada penting deh apaan kayaknya. Tuh kan pasti gara-gara tadi ngasih bunga nih. Kenapa Halo, ngiri dia? masih syuting sayang. Apa sih? Tuh kan. Lagian jangan isyarat doang sama buat istri tuh yang bagus. Makanya Kasih. kok jangan komplain lah, masing-masing orang kan beda-beda kemampuannya. Kalau aku ngasih tangan sarang heo, Mas Fadli ngasih bunga, ya beda-beda Iya. lah.
Udah jangan teleponan mulu Ustaz Syam, udah stop dulu. Ntar kita lanjutin lagi bilang gitu. Salam. Ntar dibahas. Waduh, Ya. berabe nih kalau kayak gini nih. Wah, ini harusnya aku kasih hadiah nih kalau kayak gini nih. Wah, Ustaz Wah, Syam aku udah kemana? nyiapin. Ntar dulu saya belum closing program. Bentar ini buat dong. segmen ini. Dipikirnya cuma salah ya. Ini ada surprise buat kamu. Udah sampai gak kelihatan kita nih. Wow, Oh, iya ini dong. baru hadiah. Masya Ini mau dikasih Jihan sekarang? Iya dong, daripada ditelepon lagi mending Oh aku ya kasih Allah. sekarang Eh, lah. Ustaz Syam, Sayang. ntar dulu. Bagi selembar lah. Lumayan buat beli gorengan depan sama bubur. Ya Allah, udah jalan aja. Yang di rumah jangan kemana-mana ya. Tetap di Selam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Saya mau cari rontokannya takutnya ada yang jatuh. Gimana dia?